Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam yang telah kembali mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Silaturahmi. Malam ini malam Kamis 13 Jumadil akhir, lebih kurang 77 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita untuk Ramadan. Amin. Ya Rabbal Allah berikan keselamatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Amin ya Rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, salawat dan salam tercurah buat Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pengurus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i yang hidup tahun 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Kita sudah masuk bab tilawatul Quran. Bab atau kitab tilawatul Quran, kita membaca Al-Quran. Kita sudah belajar dulu, kita sampaikan pasal yang pertama tentang pentingnya kita untuk senantiasa menjaga, agar senantiasa menjaga bacaan Al-Quran, untuk rutin continue membaca Al-Quran dalam kondisi apapun, baik siang demikian juga malam, ketika safar atau bepergian ataupun tidak bepergian, saat kapan saja senantiasa kita istiqomah membaca Al-Quran. Itu pasal yang pertama disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Kita akan masuk pasal yang kedua yang juga sudah kita sampaikan sekilas pada pertemuan bulan lalu. Kata beliau tentang waktu-waktu yang dipilih, waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Ya'lam anna afdalul qira'ah ma kanat as-salat wa madhhab asy-Syafi'i wa akharin rahimahullah anna tatawil al-qiyam fi salat al-qira'ah afdal min tatawil as-sujud wa ghairihi. Kata beliau, yang paling afdal, yang paling bagus membaca Al-Quran itu yakni ketika kita sholat. Jadi yang paling besar pahalanya membaca Al-Quran di saat sholat. Inilah pendapat mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Kata beliau bahwasanya melamakan berdiri, tatawil al-qiyam, memanjangkan berdiri ataupun melamakan berdiri dalam sholat dengan panjangnya bacaan qiraat, dengan banyaknya kita membaca ayat-ayat Al-Quran, itu lebih afdal, lebih utama daripada melamakan sujud. Kan ada hadis kalau Bapak Ibu kalau saat sujud itu perbanyaklah doa, karena itu dekat hamba dengan Allah. Oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i lebih utama lagi melamakan berdiri sholat ataupun membanyakkan bacaan ayat daripada melamakan sujud dan lain-lain. Ini pendapat beliau. Adapun selain itu, maksudnya selain sholat, kapan waktu yang terbaik, yang paling afdal? Kata beliau, qiraatul lail, membaca Al-Quran di malam hari. Lebih baik, lebih utama membaca Al-Quran di malam hari ataupun lebih afdal dibandingkan di siang hari. Wa nisful akhir minhu afdal minal awal. Dan di sepertiga terakhir dari akhir malam itu lebih baik lagi daripada di awal. Misalnya kita baca Quran habis Isya dibandingkan dengan baca Quran menjelang subuh, lebih baik menjelang subuh. Maka kita yang diberikan Allah kemampuan, karunia untuk sholat tahajud, kalau bisa dipanjangkan ayatnya bagus. Kalau tidak, kita bagi waktu itu, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk istighfarnya juga, dan ada waktu untuk baca Quran. Harus kita ambil semua keutamaan tersebut. Kemudian kata beliau, wal qira'atu bainal maghrib wal isya mahbubah. Dan membaca Al-Quran antara maghrib dan isya itu sesuatu yang dicintai, juga sangat bagus. Maka kalau kita melihat, dan di kita masih ada, alhamdulillah. Tapi saya lihat di kampung-kampung itu rata-rata anak-anak itu baca Quran antara maghrib dan isya. Sehingga kalau di Sumbar itu ada namanya istilah maghrib
mengaji atau itu istilahnya mengutip ini barangkali ya, untuk senantiasa menghidupkan malam-malam tersebut dengan baca Al-Quran. Kita juga ada alhamdulillah. Nah, ini kita kejar. Kalau kita belum masuk kelompok ini, barangkali selama ini habis maghrib kita makan malam atau nonton, itu hendaknya dihindari lah. Lebih baik makan kita sebelum maghrib, atau kalau mau juga tak setelah isya. Ini waktu-waktu terbaik. Dulu kita sudah sampaikan juga, ini juga waktu terbaik untuk menuntut ilmu antara maghrib dan isya, hanya sebentar, hanya sekitar setengah jam lebih kurang. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian beliau menyampaikan juga, adapun qiraah di waktu siang kapan yang terbaik, yang paling afdal, kata beliau, maka ba'da salat subuh, setelah salat subuh. Setelah salat subuh kita berzikir. Jangan tinggalkan zikir maksurat, zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Karena memang zikir maksurat itu waktu terbaik itu sesuai dengan firman Allah surat Qaf, itu antara maghrib, antara asar sampai terbenam matahari kalau waktu petang, dan waktu pagi antara subuh hingga terbit matahari. Kalau petang terbenam matahari, kalau pagi sampai terbit matahari, itu waktu zikir maksurat terbaik sesuai dengan firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih, berzikirlah kepada Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, pagi dan petang maksudnya. Ditambah dengan membaca Al-Quran. Ya, ini waktu terbaik kalau di siang hari. Walaupun kita membacanya di waktu makruh tanzih, ya, yang dilarang sholat. Bagi Quran tidak ada waktu tanzih, waktu makruh tersebut. Kalau antara subuh sampai terbit matahari kan makruh sholat, itu Bapak Ibu ya, dilarang. Ya, dilarangnya sebenarnya tidak sampai pada haram, tapi dihindari sholat yang tidak ada sebab. Sholat yang tidak ada sebab. Kalau ada sebab itu, maka hilang larangannya tersebut, makruhnya. Seperti apa contohnya? Kita masuk masjid. Sebabnya apa tuh? Masuk masjid atau habis berwudu. Walaupun di waktu terlarang tadi, tidak berlaku larangannya. Boleh hukumnya, bahkan tetap dianjurkan juga sholat sunat tersebut. Karena ada sebab. Paham kan Bapak Ibu? Karena ada orang juga tidak boleh sholat sunat. Tidak boleh itu seperti sholat sunat pada asar, tidak ada. Sholat sunat mutlak tidak ada. Dilarang ya setelah waktu-waktu terang tersebut, waktu asar atau setelah subuh, dan juga sholat tasbih misalnya. Setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari itu dilarang sholat tasbih, atau antara sholat asar, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, tasbih itu termasuk sholat mutlak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu waktu-waktu terbaik. Jadi kalau siang, yakni waktu sholat subuh yang terbaik. Ada sebuah riwayat menyampaikan bahwa makruh membaca Quran setelah sholat asar. Tapi riwayat ini tidak ada asalnya. Tidak diterima riwayat ini. Tidak ada asal. Berarti tidak jelas ya. Maka tidak ada makruhnya untuk membaca Al-Quran. Atau terdengar oleh ibu, tidak boleh. Atau makruh baca Quran setelah asar. Kata beliau ni, la asfa ghairu makbul, itu tak bisa diterima. Dalil itu tak bisa diterima. Wala aslalah, tidak ada asalnya. Sumbernya tidak jelas. Kalau ada yang menyatakan melarang membaca Al-Quran setelah sholat asar. Kemudian, kalau di waktu, kalau hari, kapan hari yang terbaik? Kata beliau, waktu yang terbaik adalah yang pertama hari Jumat atau hari Jumat, itu hari yang terbaik baca Quran. Hendaknya kita perbanyak. Seperti misalnya mungkin kita berinfak kalau sehat setiap hari, contoh 1000, contoh nih sederhana, tidak malah 1000 kan, masa 1000 infak. Pas hari Jumat itu lebihkan 10.000 misalnya. Baca Quran juga saat hari Jumat lebihkan dari biasa. Yang tidak baca Quran, usahakan hari Jumat itu baca Quran. Di antaranya ada yang kita baca, dianjurkan apa tuh Pak Ibu? Surat Al-Kahfi. Kita baca Al-Kahfi. Nah, itu dianjurkan panjang waktunya, dari malamnya sampai petang asarnya panjang. Kemudian apalagi setelah hari Jumat, Yaumul Isnain. Hari Isnin itu waktu utama baca Quran. Wal Khamis, dan juga hari Kamis. Mestinya kan setiap hari ini. Kalau tak setiap hari ini kan mungkin dia super sibuk lah nih. Tidak ada waktu yang kurang. Usahakanlah di waktu-waktu pilihannya. Hari Jumat, atau hari Senin, atau hari Kamis. Kemudian wa yaum Arafah, dan hari Arafah. Ini hari yang
terbaik jangan tidak baca Quran. Di samping kita sibukkan diri dengan doa, sibukkan juga diri dengan membaca Al-Quran. Adapun di 10 hari, 10 hari mana yang terbaik? Kata beliau 10 hari awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Itu terbaik apabila 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian 10 akhir daripada Ramadan. Sehingga ulama ni ikhtilaf mana yang lebih utama, 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena 10 awal Zulhijjah itu ada ibadah yang luar biasa. Apa ibadahnya Pak Ibu? Ibadah haji. Ada ibadah kurban yang tidak bisa dilaksanakan di hari lain kecuali hari di awal bulan 10 daripada bulan Zulhijjah tersebut. Sementara di Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Ibu yang dimuliakan Allah. Adapun di antara bulan-bulan yang paling utama, dari bulan 12 bulan yang paling utama itu, mana bulan yang paling baik baca Quran? Yakni bulan Ramadan. Insya Allah 2 bulan sedikit lagi, lebih sedikit kita akan bertemu bulan Ramadan. Agaknya kita ini sampai tidak semua bulan Ramadan rasa-rasa Bapak Ibu. Amin ya. Nengok kondisi hari ini luar biasa kan Bapak Ibu yang muliakan. Maka jangan lupakan doa. Selalu minta doa kepada Allah. Anda tahu kita ada betapa banyak orang-orang yang sehat, orang-orang yang muda ternyata disapu oleh banjir. Kita lihat sedikit menyampaikan informasi yang membuat mungkin hati kita semakin takut akan Allah. Yang di jembatan Kembar itu, yang di Padang Panjang, Pak Ibu yang melihat Allah, saat hujan itu mereka berhenti. Orang yang berhenti itu fokus ke air yang di sungai. Ternyata air sungai itu tak ada bertambah, debitnya biasa. Ternyata air datang dari atas bukit. Luar biasa. Itulah menyapu. Ada rumah-rumah, sekitar 20 rumah lewat tertimbun. Orang-orang yang juga berhenti di dekat itu juga disapu. Semoga Allah rahmati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita takut juga dengan kondisi seperti ini. Apa salah satu obatnya? Doa kepada Allah. Karena ada riwayat doa itu akan menolak bala ataupun menghindarkan bala. Jangan gengsi untuk doa. Kalau orang baca doa, jangan pula malu mengaminkan. Ini masalah juga umat hari ini, berat untuk mengaminkan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu terkait waktu membaca Al-Quran, waktu yang terbaik. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang sudah tinggal istiqomah. Jangan kita tak ambil bagian dari waktu-waktu yang mulia tersebut. Kita masuk ke pasal yang ketiga tentang kitab tilawatul Quran, fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bih. Bab tentang adab-adab khatam. Sebenarnya membacanya khatam ataupun saat menamatkan Al-Quran dan berhubungan dengannya. Yang paling baik, yang paling afdal itu mengkhatamkan Al-Quran itu di saat sholat. Yang terbaik. Kata beliau, yustahabbu ayyakuna fis shalah. Di sholat kita mengkhatamkan. Bapak yang memuliakan, alhamdulillah kita sudah punya program ini tahun lalu. Kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik, kesehatan sehingga bisa mampu lagi untuk melaksanakannya. Insya Allah. Bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa yustahabbu ayyakuna khatmuhum fi awalil lail atau awalin nahar. Disunnatkan untuk mengkhatamkan Al-Quran itu di awal lail, di awal malam dan juga di awal siang. Kalau awal malam itu kapan? Maghrib. Kalau awal siang itu subuh. Itu di waktu yang terbaik kata beliau. Wa yustahabbu siyamu yaumil khatmi. Ini informasi baru nih barangkali dari kita. Disunnahkan berpuasa pada hari khatam. Masya Allah. Jadi kalau kita khatam Quran mungkin malam ini atau subuh esok, sunnah berpuasa. Masya Allah. Illa kecuali jika bertepatan dengan hari yang dilarang berpuasa. Hari tasyrik yang 3, hari tasyrik 3 masih ingat Bapak Ibu? Apa tuh? Hari 11, 12, 13. Betul dong. Zulhijjah. Kemudian 2 hari raya ini hari-hari yang dilarang puasa. Kecuali hari itu. Kalau hari-hari yang lain, maka kita dianjurkan berpuasa di saat khatam Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah sering khatam Quran, insya Allah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada sebuah riwayat dari Talha bin Mas'ud dan beberapa sahabat dan juga dari tabi'in al-Kufiyin di Kufah Irak rahimahullah ajma'in.
annahum, mereka itu kanu yusbihuna siyaman fil yaum alladzi kanu yahtamuna fihi. Mereka itu senantiasa berpuasa di siang hari yang mana mereka itu bisa tak pandai membaca, dan juga bagi orang yang pandai membaca dan bagi orang yang tidak mampu atau tidak pandai membaca. Yang mampu ikut dia membaca, yang tidak nyimak saja, dianjurkan. Masya Allah, ini luar biasa nih. Kita terapkan juga nih kalau pas bulan puasa di khatam, kita ajak tuh beberapa ya kumpul. Walaupun kami bapak-bapak ini juga jarang ikut tadarus, tapi ternyata ada dalilnya nih. Bapak-bapak itu pas khatam ikutnya kan. Pas tadarus sudah ikut aja lah, ternyata ada dalilnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan tidak ikut baca, tadarus tidak di rumah kita, atau mungkin di waktu sendiri kita membaca. Bapak Ibu, orang tua kami yang muliakan Allah, ada riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara huyyadha bil khurud yaumul id liyashhadna al-khaira wa da'watul muslimin. Rasulullah itu menyuruh perempuan-perempuan yang haid untuk keluar pada hari raya untuk mereka menyaksikan kebaikan dan melihat dakwah kaum muslimin. Nah, ini memang dalilnya hari raya. Maksudnya apa? Ketika ada kebaikan itu diusahakan memberitahu orang banyak. Jadi amal ibadah itu tidak mesti disembunyi-sembunyikan, ya, seolah-olah itu yang dimaksud. Ikhlas itu tidak, Bapak Ibu. Kenapa banyak orang ketika dia pernah, saya contohkan barangkali ketika umroh haji, dia tidak usahlah undang-undang orang, tidak usah kasih tahu orang, nanti ria pula kita. Nah, begitu gak hanya ikhlas semua. Pernah kita contohkan, balik dia umroh, kemudian ditanya orang kemana, Bapak 12 hari 2 pekan tak nampak. Oh, saya umroh. Nah, saya tak kasih tahu orang. Nah, bahkan itu yang nampak membuat kita itu ingin dipuji, sehingga orang merespon, oh, umroh Bapak ya, kata dia. Itu dah mulai naik lagi tuh. Apa itu yang mulai. Jadi sampaikan. Bahkan di antara adab safar itu, kata Imam Nawawi juga, adalah kita meminta maaf. Ternyata kita buat tindak salah, kita yang kurang belajar ternyata. Tentu kalau kita minta maaf, orang bertanya, apa pasal nih? Apa minta maaf? Nah, kami esok nak berangkat ke tanah suci. Nah, itu kita kasih tahu kenapa itu. Karena memang hakikat riya itu adalah bukan ketika dilihat atau tak dilihat, tapi ketika kita ingin dipuji ataupun tak ingin dipuji oleh manusia. Bapak Ibu, orang tua kami yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam Musnad Ad-Darimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini apa Ibu? Nama lainnya adalah nama lainnya Abdullah. Namanya Abdullah Ibnu Abbas. Saya ulangi, namanya Abdullah Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah. Beliau ini yang didoakan, pernah saya sampaikan, mengulang kaji sedikit. Yang didoakan Rasulullah, Allahumma, siapa tahu nyambungnya nih, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nama yang didoakan itu adalah Abdullah Ibnu Abbas. Yang doakannya Rasulullah, pernah saya sampaikan. Nah, itulah karena kita ngaji ini kan, karena dek lupa tuh nak ingat. Ya tentu ya kan. Alhamdulillah nih maksud kita ini membuat seperti ini, Bapak Ibu, tidak maksud ingin yang lain-lain, insyaallah ya, supaya banyak yang mendengar tausiah kajian ini. Barangkali ada yang lupa, tinggal buka YouTube kan, daripada kita membuka ustadz lain kita tidak tahu, lebih baik membuka guru kita atau ustadz-ustadz kita yang kita kenal, Bapak Ibu yang mulia. Sesuai ya. Jadi yang belum subscribe, subscribe cepat. Kalau perlu komennya sedikit aja, mantap, udahlah tuh. Kan, supaya cepat naik kan. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disampaikan? Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas? Beliau ini seorang sahabat yang fakar Al-Quran. Luar biasa beliau ini. Tapi apa yang menarik ini? Annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran, Masya Allah. Beliau ini, Ibnu Abbas ini, menyuruh seseorang untuk melihat atau memantau, mengawasi seseorang yang membaca Al-Quran. Ya Allah, ini luar biasa. Jadi disuruh oleh Ibnu Abbas seseorang untuk memantau, melihat orang lain yang baca Quran. Fa idza arada an yaqtima alama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa yashhadu dzalik. Kalau dia sudah mau mengkhatamkan
Masya Allah. Lalu laki-laki seseorang disuruh oleh Ibnu Abbas tadi menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, si fulan tu nak khatam Quran." Lalu apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Fayashhadu dzalik. Lalu dia menghadiri majelis khatam Quran. Luar biasa. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak, kan ibu-ibu yang sering kan dekat-dekat ngaji-ngaji kan, udah dengar tuh. Dari mana kaji? Muping sedikit. Wah, ada juz 30 nih. Padahal ibu tuh baca juz 30 aja ya. Tak apalah kan, husnuzan. Setelah dia dekat khatam ibu ya, Masya Allah, hadirin sampai. Apalagi dilengkapi dengan makanan. Wah, ini luar biasa sempurna lagi ini kan. Boleh, salah dua double lagi pahala khatam Quran dan pahala berbagi makanan. Nanti kita sampaikan. Ini sampai dari riwayat karena Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu dari hadisnya dari Abi Daud dengan isnadnya yang sahih. Kata beliau, kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Quran jama'a ahlaha wa da'a. Kalau dia sudah khatam Quran atau khatam Quran, lalu dia kumpulkan keluarganya, apa yang dia lakukan, dan dia berdoa. Masya Allah. Jadi apa ibu yang khatam Quran, kumpulkan keluarga atau kumpul jemaah. Saya khatam Quran, Masya Allah. Lalu berdoa, yang dilakukan berdoa. Jadi ini tidak ria ya, ini tidak seperti itu yang dimaksud ria. Kita sudah jelaskan juga ya sebelumnya bahwa ini bukan dimaksud ria. Kita menyampaikan suatu kebaikan yang luar biasa yang kita dapatkan. Bukan menyampaikan kita bangga dengan amal, tetapi menyampaikan suatu kegembiraan. Baik yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan juga di sebuah riwayat yang sanadnya sahih, kita langsung terjemah saja untuk menghemat waktu juga. Ada seseorang yang datang kepada seorang sahabat atau seorang ini tabi al-jalil namanya Imam arsala ilayya Mujahid. Ada seseorang yang datang kepada Utaibah dari Al-Hakim bin Utaibah menyampaikan datang seorang kepadaku Mujahid dan Ubaidah bin Abi Lubabah, dua orang berarti. Dia berkata, sesungguhnya kami diperintahkan untuk engkau supaya kami ini bisa menyaksikan kamu mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian doa mustahjabun inda khatmil Quran. Kemudian kata beliau, sesungguhnya doa itu sangat mustajab ketika khatam Al-Quran. Masya Allah. Jadi saat khatam Quran itu di situ doa akan mudah dikabulkan Allah. Wa annahu kan kemudian dikatakan lagi inna rahmata tunazzilu 'inda khatimatil Quran. Sesungguhnya rahmat turun, bahkan tunazzil, banyak turun, bukan satu rahmat. Nah, ketika khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Ini apa ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan juga dalam isnad yang sahih, kanu yajtami'una عند المجاهد كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول إن رحمة تنزل عند ختم القرآن. Kami berkumpul ketika khatam Al-Quran dan mereka berkata sesungguhnya rahmat Allah turun saat khatam Al-Quran. Jadi kita hidupkan nih majelis khatam Quran. Bila ada kawan, misalnya hari ini Ibu A khatam Quran, duduk di situ berdoa. Besoknya Ibu, kalau bisa setiap bulan, setiap hari itu ada kan, Masya Allah, jemaah kita ini yang mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya. Sehingga setiap hari kita dapat waktu doa mustajabah. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, wa yustahabbu ad-du'a aqibal khatmi istihbaban. Sangat ditekankan, dianjurkan berdoa di saat khatam Al-Quran. Di antara disebutkan juga dalam riwayat Musnad Darimi, beliau menyampaikan man qara'a al-Quran thumma da'a, dari Rasulullah, man qara'a al-Quran thumma da'a amana ala da'ihi arba'atu alafil malak. Siapa yang membaca Al-Quran, ini tidak khatam saja, membaca Al-Quran kemudian dia berdoa, maka doanya itu diaminkan oleh 4.000 malaikat. Subhanallah. Dan ketika kita baca Quran itu lalu kita berdoa, maka
diaminkan oleh malaikat. Nah, jadi mungkin ini sama-sama kita amalkan kebiasaan ini baik ini. Mungkin sebelum baca Quran atau setelah baca Quran kita biasakan untuk berdoa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian disampaikan juga kita semestinya kata Imam Nawawi untuk senantiasa menekuni ataupun bersungguh-sungguh berdoa terlebih di saat khatam Al-Quran. Apa doa kita? Doanya doa yang penting dan doanya itu kalimatnya yang maknanya luas. Di antara doa yang penting itu apa? Doa untuk urusan akhirat kita supaya kita nanti selamat dari api neraka, kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Wa umuril muslimin, kata beliau, dan mendoakan urusan kepentingan kaum muslimin. Nah, ini kadang kita sering lupa tuh kan, doa untuk ampunkan orang tua itu insya Allah tidak akan tinggal. Doa untuk ampunkan anak cucu itu jaranglah tinggal. Selamatkan keluarga jaranglah tinggal tuh. Supaya anak yang soleh, tapi kita sering lupa mendoakan kaum muslim. Itu pun kalau ada walil muslimin wal muslimat. Itu kalau ada tuh. Kalau doa bersama, Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Tapi kalau surang-surang jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, tabang nih. Tapi yang memuliakan Allah. Kalau beramai-ramai, kalau sama-sama, kadang ya masuk doa jarang tidak. Tapi yang dimuliakan kemudian wasilahu sultanihim, dan kita jangan lupa untuk mendoakan pemimpin. Nah, ini kadang kita juga lupa mendoakan pemimpin kita. Apakah pemimpin dari RT RW, masjid, kemudian apa sampai ke tingkat tertinggi presiden kita doakan. Walaupun kita tidak milih dia, tapi kalau sudah terpilih doakan kebaikan padanya. Wasairu dan seluruh pemimpin-pemimpin urusan kita. Kemudian apalagi mendoakan mereka supaya diberikan taufik untuk dapat melaksanakan taat. Itu tuh Bapak contoh ya. Pemimpin kita itu dia kayaknya diragukan Islamnya. Tidak usah, saya doakan aja dia supaya taat. Yang jelas dia mengaku Islam selesai. Doakan dia supaya senantiasa dalam ketaatan, berhusnuzan. Kemudian kita berdoa untuk para pemimpin kita supaya mereka tidak menyalahi aturan Allah. Kemudian kita berdoa supaya mereka itu senantiasa tolong menolong dalam al-birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga kita berdoa untuk mereka supaya mereka itu kuat untuk menegakkan yang hak. Nah, yang berat sekarang kan. Dan juga memberantas orang-orang yang pembangkang. Berat loh Ibu. Ketika pemimpin itu, dalam hal ini kita sebut presiden, ingin memberantas korupsi itu, tikus-tikus berdasi itu berat luar biasa. Kalau mungkin ngomong bisa ya, tapi kalau pelaksanaannya luar biasa. Karena memang mereka itu punya akal, saling punya keterkaitan ya, sudah bekerja sama Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan tidak jarang kita temukan baru isu saja sudah ada tindakan-tindakan untuk mengucilkan orang-orang yang ingin berbuat menegakkan kebaikan tersebut. Itu dah rahasia umum Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau ada orang yang dia itu jujur, setidak-tidaknya akan dikucilkan. Bahkan yang jujur inilah yang banyak masuk perangkap alias dijebak. Bapak yang saya tidak sebut siapa-siapa, hanya menyampaikan secara umum. Bapak yang dimuliakan Allah, kemudian kita juga berdoa supaya para pemimpin itu kuat untuk menghadapi musuh-musuh agama. Dan hal ini sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam satu kitabnya. Ada kitab Nawawi khusus nih untuk menyebutkan doa-doa. Itu diantara doa-doa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hendaknya kita mohonkan kepada Allah ketika kita khatam Al-Quran. Ataupun di setiap doa kita usahakan mendoakan kaum muslimin, doakan pemimpin. Hari ini janganlah tinggalkan. Kita buat doa hari itu, doa kunut nazilah. Tapi memang akan belum terbiasa nyampe. Tapi setidaknya selama saya di sini belasan tahun baru perdana kita kunut nazilah. Mudah-mudahan itu awal baik untuk kedepannya. Ibu yang memuliakan Allah, baru sekali ya, baru Jumat, 2 kali maghrib dan isya. Memperkenalkan dulu kepada kita, kan tidak bisa langsung gas saja, nanti masalah lagi ya. Nah, kita ansur-ansur, kita perkenalkan dulu bahwa ada kunut nazilah. Dan kita dianjurkan mendoakan selalu, terlebih dalam kondisi hari ini Bapak Ibu. Kita tak bisa ke sana. Kalau kita ke sana bikin repot juga ya. Jalan akses masih belum bagus. Ya sebagaimana informasi yang kita dapatkan ada
Ustadz juga dari satu kampung kami dengan beliau, ada kerabat jauh dengan beliau di Aceh, dia juga tokoh juga di Aceh. Mungkin saya sampaikan beberapa hari tidak aktif. Saya kira ini apa nih dengan Adinda nih ya? Karena di bawah saya usianya baru dapat informasi sekarang nih jaringan susah. Sampai hari ini Bapak Ibu. Bahkan tadi dia juga menyampaikan informasi bahwa di sana itu akses masih susah, minyak payah sehingga orang pakai sepeda. Kemudian minum saja payah. Sampai hari ini Bapak Ibu. Hari yang berapa itu sudah hampir 1 pekan pasca musibah banjir ini, kondisi itu belum stabil Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat luar biasa. Nah, maka kita usahakan menolong mereka. Dengan apa? Doa. Supaya Allah berikan kesabaran. Yang meninggal itu Allah ampunkan. Yang sakit segera Allah sehatkan. Dan doa-doa kebaikan yang lain. Kalau ada rezeki, bantulah bantu. Ya Pak Ibu. Cari lembaga yang amanah. Ya carikan banyak lembaga-lembaga. Kalau bisa di bawah organisasi besar. Ya seperti mungkin Basnas atau tersebut ya ini Kementerian Lazis, mungkin bahan Muhammadiyah dan lain-lainnya yang usahakan yang amanah Bapak Ibu. Karena memang tidak asing lagi orang yang banyak mengambil keuntungan ya dalam kesempitan itu banyak sekali Bapak Ibu yang mencari pastikan yang amanah. Tidak bisa panuh kata kata orang Minang panuh ke bawah ya. Tak bisa 1.100.000 Bapak Ibu, tapi jangan 10.000 lah. 10.000 tidak sampai ke situ dong. Ya, Ibu yang muliakan Allah usahakan, insya Allah akan ganti. Karena kata Rasulullah, orangnya memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dalam kesulitan. Ini saudara kita muslimnya, Pak Aceh kan, Serambi. Maka kan Pak Ibu ya, ragukan lagi nah, kita bantu. Demikian juga saudara kita di Sumbar, saudara kita juga di Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan kita menolong, Allah tolong kita. Karena saya ada juga perasaan, ini perasaan, mudah-mudahan ini jawaban Allah. Ini terakhir itu kita dapat informasi di Sumatera Selatan kalau tidak salah, entah di Lampung, itu ada angin topan kayaknya atau puting beliung. Wah ini kayaknya dikasih Allah nih jatah semua nih provinsi, takut juga kita nih. Semoga Allah lindungi dengan berdoa dan bersedekah membantu saudara-saudara kita, insya Allah. Kemudian Pak Ibu yang dimuliakan Allah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebelum disampaikan hadis Rasulullah, ada kebiasaan salaf. Ya. Salaf itu sering saya ulangi ya, salaf itu orang-orang yang hidup abad pertama, kedua, ketiga Hijriah. Tahun 1 sampai dengan tahun 300 Hijriah. Itu semuanya salaf. Nah, seperti contohnya ada Imam Syafi'i, itu sudah nomor 3 sebenarnya. Yang pertama sekali Imam Hanafi kalau dalam mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang akidah, Imam Tahawi, dalam tafsir yang paling tua itu tafsir Tabari. Nah ini juga ini salaf semua Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ketika kita merujuk pendapat mereka, ikut pendapat mereka, kita dah langsung jadi salafi. Karena mereka kita mengikut mereka tanpa harus memproklamirkan diri kita ini salafi atau beberapa lagi ya, langsung dah kita ngikut mereka selesai. Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Nah, apa kebiasaan salaf itu? Mereka itu senantiasa ketika selesai baca khatam Quran langsung nyambung lagi dari juz awalnya, berkesinambungan. Mereka berhujah kata Rasulullah dan mereka dari Anas juga nih radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali al-hillu war-rahlah. Bahwa kata Rasulullah sebaik-baik amal itu namanya adalah al-hillu war-rahlah. Maknanya apa? Selesai dan meneruskan. Jadi tidak selesai berhenti. Misalnya kita selesai nih dalam 2 bulan barangkali, selesai baru sekali khatam, istirahat sebulan. Nah, itu tak betul ya. Ketika selesai langsung lanjut, mungkin istirahat sejenak boleh ya, mungkin berapa jam boleh ya, tapi jangan sampai berhari-hari, karena kalau udah berhari-hari susah lagi untuk memulainya kembali. Demikian sholat, cobalah kalau tinggal sholat 2 hari sekali, berat. Tinggal sholat tahajud itu sekali, luar biasa. Bapak yang muliakan, dikatakan kila wa mahuma, wahai Rasulullah, apakah kedua hal tersebut, al-hillu war-rahalah tadi ataupun selesai dan meneruskan? Kata beliau, iftitahul Quran wa khatmuh. Kata beliau, membuka Al-Quran dan mengkhatamkannya. Khatam, buka lagi. Khatam, buka lagi. Sampai kapan? Sampai datang kematian kepada kita. Apa itu yang dimuliakan Allah? Jadi kita berkesinambungan.
Setelah selesai, langsung start lagi mulai dari juz awal. Kata beliau, ini satu pasal lagi tentang orang-orang yang lupa atau tertidur dari hizibnya. Hizib itu amalan rutinnya. Bagaimana kata Rasulullah, hadis sahih Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail aw an ashay aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qira'atun min al-lail. Ketika seseorang tertidur atau karena kesibukannya tidak bisa membaca Al-Quran suatu malam. Contoh apa kebiasaan kita yang dianjurkan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Misalkan Bapak Ibu tertidur sehingga pagi baru terbangun, baru sadar, oh saya belum baca Al-Mulk tadi malam. Kata Rasulullah, ketika dia baca Al-Mulk itu antara sholat subuh, dari sholat subuh sampai dengan sholat zuhur batasnya, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Nah, ketika mungkin satu malam kita sibuk, ada kegiatan, tidak bisa baca Quran. Biasanya kita mungkin satu juz, paginya diganti atau didouble, pahalanya sama. Dan demikian juga ternyata sholat sunnah maksudnya Ibu ya. Dari hadis riwayat An-Nasa'i, kita terjemahkan langsung untuk menghemat waktu juga. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tidak bisa melaksanakan sholat di suatu malam qiyamul lail disebabkan ketiduran atau sakit atau rasa nyeri yang ia alami, sholat nahar isnai asyara raka'atan. Lalu Nabi itu sholat 12 rakaat di waktu siang. Nah, jadi boleh sholat tahajud pun seandainya suatu malam tertidur ya, bukan disengaja tidur. Jadi jadikan pula tadi, tidak usahlah sholat tahajud malam. Kan bisa siangnya kata Ustaz. Nah, itu kan itu maksudnya, Ibu ya. Dia tidur ya boleh. Memang ini pendapatnya masih ada pendapat khilaf. Ada menyatakan bahwa Nabi itu menambah ibadahnya siang supaya dapat mendapatkan keutamaannya malam. Ya, bukan dikatakan mengganti juga, ini satu pendapatnya. Tapi ada pendapat lain itu bisa juga dikatakan qadha salatnya yang tertinggal. Atau maksudnya kebiasaan mirip amalannya yang tertinggal boleh, tapi jangan sering-sering. Ini ketiduran aja sepekan itu sampai 4 kali. Cuman 3 kali dia tidak tiduran, itu tidak lazim itu. Ini sudah sering kita sampaikan. Demikian juga salat sunnah sebelum subuh. Ketika kita tertidur atau terlambat barangkali saat azan, kita mungkin dulu ke kamar kecil dulu lama sehingga sampai ke masjid orang dah qomat, habis sholat subuh, sholat sunnah qabliyah subuh pahala yang sama ya. Tentu yang ini yang jarang terjadi Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Maksudnya jangan disengaja dan jangan pula keterusan. Bapak Ibu orang tua kami yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini suatu amalan yang luar biasa yang mungkin bisa kita kerjakan, yang mungkin bisa kita amalkan, yang mungkin selama ini kita tak tahu. Kalau dia tinggal, wah kita biarkan aja. Kan sunatnya memang sunat, tapi sunat itu ada ulama guru kita menyampaikan, bukanlah dia dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa ya. Tapi makna yang bagus apa? Ini definisi yang dia sampaikan untuk motivasi. Sunnah itu adalah ibadah yang dikerjakan dapat berpahala, bila ditinggalkan rugi ya. Nah, ini boleh sah-sah saja walaupun tidak berdosa kan, tapi kita rugi kalau kita tidak mengerjakan ibadah sunnah tersebut. Ibu yang memuliakan penutup, satu pasal lagi tentang pentingnya untuk menjaga Al-Quran terlebih yang sudah menghafalnya. Kita ini saya yakin hafal Quran semua, cuman volume hafalnya beda-beda. Ada yang hafal semuanya, ada yang separuh 15 juz, ada mungkin 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 1 juz, dan ada 1/4 juz, ada yang mungkin terus sampai kecil. Saya yakin minimal kita ini hafal 1 atau berapa surat. Yakin ya itu. Apa sudah Al-Fatihah misalnya kan? Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ar-Ra'ay, Inna-A'tayna, itu kan kita hafal. Ibu yang memuliakan. Nah, sebenarnya itu pemahaman lebih umum lagi. Sebenarnya kita sudah mungkin pernah Bapak Ibu menghafal surah Al-Baqarah, pernah menghafal mungkin surat An-Naba, atau mungkin yang sudah hafal banyak. Nah, kata beliau ini pesan luar biasa. Menakutkan juga ini pesannya. Kata Rasulullah, jagalah hafalan tersebut. Rasulullah menyampaikan, demi Tuhan zat yang jiwanya dia Muhammad di tangannya,
sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah lepas, lebih mudah seperti onta yang terikat. Kalau onta itu tak terikat, maka dia akan lari. Kemudian sebutkan innama mathalu sahibul Quran, sesungguhnya perumpamaan orang yang menjadi sahabat Al-Quran atau ahli Quran itu seperti onta yang terikat. Jika dia jaganya ikatannya, mungkin kuat ikatannya, maka dia akan bisa menguasainya. Onta itu akan tetap di tempat yang kita tinggalkan. Tapi kalau tak kuat, lepas ikatannya, dia akan lari. Seperti itulah Al-Quran, Bapak-Ibu yang jaga. Tidak hanya sebatas itu, ini sampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kiamat ditampakkan kepadaku pahala umatku sampai seseorang yang membersihkan debu dari masjid. Allahu Akbar. Nanti kalau seseorang yang berbuat baik meskipun dia itu hanya membersihkan debu, berlombalah kita nih untuk membersihkan masjid. Ini juga dalil nih kan, jadi kotoran dan sesuatu, jangan menunggu petugas. Kalau bisa kita bersihkan apa itu, ini sebutkan Rasulullah, nanti nampak pahalanya. Kemudian ditampakkan juga kepadaku, kata Rasulullah, dosa umatku. Ya, apa dosa yang lebih besar, kata Rasulullah? Nah, ini takut. Seseorang yang dikaruniai Allah untuk menghafal surat daripada Al-Quran atau ayat-ayat daripada Al-Quran, kemudian dia melupakannya. Lupa dah. Apa lupa? Nak kena ulang lagi dulu. Hafal tu. Dulu hafal dan surat Eko banyak kini. Tentulah dong. Sibuknya itu dia. Sibuk inilah. Ini ancamannya. Kata Rasulullah juga ini, nanti orang-orang yang membaca Al-Quran, ini bukan hanya menghafal, membaca juga nih. Kemudian dia melupakannya, tak pernah buka-buka mushaf lagi, tak pernah ulang-ulang Al-Quran itu lagi. Pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan ajzam. Ajzam ini bermakna terputus dari rahmat Allah, disebutkan juga maknanya tidak bisa berbicara. Intinya dijelas sekali ketika kita sudah membaca ataupun menghafal Al-Quran lalu kita melupakan, mesti Bapak Ibu kita siapkan waktu kita untuk baca Quran, bukan mencari waktu luang. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kalau ada waktu kosong baca Quran, itu pernyataan yang batil juga menurut saya. Kita mesti mengkosongkan waktu kita untuk Al-Quran. Kita mesti mengkhususkan waktu kita untuk Al-Quran. Baik yang memuliakan Allah, kata Rasulullah, bentuk. Sedangkan surat Al-Mulk yang 30 ayat aja, kalau kita amalkan baca satu malam, kata Rasulullah, apa ganjarannya? Bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, bisa mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syafaat. Apalagi kita baca 30 juz, Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah, semoga senantiasa kita diampuni oleh Allah dosa, dan orang saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di tempat lain, yang senantiasa diberikan Allah kesabaran, ketabahan, diberikan jalan keluar atas musibah tersebut, dan yang sakit Allah sehatkan, dan yang sudah meninggal Allah limpahkan rahmat pada mereka, semoga dicatat sebagai syahid, karena yang tenggelam itu juga syahid dalam hadis. Dan jangan lupa doakan Palestina dan juga Sudan, semoga segera diberikan Allah kebebasan, kemerdekaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.